Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Ghazali berkata kepada muridnya sebagai berikut. Wahai anakku, sebagian dari persoalan yang kau tanyakan adalah termasuk yang tak dapat dijawab dengan kata-kata. Adapun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata dan tulisan telah kujelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan tulisan-tulisan lainnya. Oleh karena itu, carilah di sana. Sementara di sini yang kusampaikan adalah lewat cara isyarat. Engkau bertanya padaku tentang apa yang harus dilakukan mereka yang ingin mencapai jalan Tuhan Jalla Jalaluhu. Ketahuilah bahwa yang pertama-tama ia harus mempunyai keyakinan yang lurus dan bersih dari segala bid'ah. Kedua, melakukan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya dengan tidak kembali pada perbuatan dosa. Ketiga, membuat ridho para musuh sehingga ia tak lagi mempunyai sangkutan dengan manusia lain. Keempat, mengetahui ilmu syariat sesuai dengan kadar yang diperlukan dalam melaksanakan perintah Allah dan mencegah diri dari larangannya. Sementara ilmu syariat lainnya tak wajib ia ketahui. Adapun selain ilmu syariat, maka cukup mengetahui jalan-jalan keselamatan. Masalah ini bisa diketahui dengan melihat cerita yang disampaikan oleh para syekh terdahulu. Syekh Shibli rahimahullah berkata, aku telah mengabdikan diri pada 14 guru. Di hadapan mereka, aku membaca 4.000 hadis. Kemudian aku pilih salah satu hadis lalu kuamalkan. Sedangkan yang lain kutinggalkan karena aku perhatikan pada hadis yang satu ini ada jalan keselamatanku. Selain itu juga kuperhatikan bahwa ilmu orang-orang generasi terdahulu dan kemudian terliput di dalamnya. Hadis tersebut berbunyi, beramallah untuk kehidupan duniamu sesuai dengan kadar engkau tinggal di dalamnya. Beramallah untuk kehidupan akhiratmu sesuai dengan kadar kekalmu di sana. Beramallah untuk Allah sesuai dengan kadar kebutuhanmu padanya. Dan beramallah atas api neraka sesuai dengan kadar kesabaranmu atasnya. Wahai anakku, dari hadis ini engkau mengetahui bahwa engkau tidak membutuhkan ilmu yang banyak, serta tidak perlu mempelajari berbagai ilmu. Perhatikanlah kisah berikut ini agar engkau menjadi yakin. Diceritakan bahwa Hatim al-Asyam adalah murid Syakik al-Baki rahimahullah. Suatu ketika Syakik bertanya, wahai Hatim, berapa tahun engkau telah menyertaiku? Ia menjawab, 33 tahun. Syakik kembali bertanya, ilmu apa saja yang telah kau dapat dan berapa banyak pelajaran yang telah kau raih dariku? Ia menjawab, aku meraih 8 pelajaran penting. Ketika mendengar hal tersebut, Syakik berkomentar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Wahai Hatim, aku habiskan umurku untuk mengajarimu sementara engkau hanya mendapatkan beberapa pelajaran tersebut. Hatim berujar, wahai guruku, Anda memintaku untuk berkata jujur. Aku hanya mendapat apa yang kukatakan tadi, dan aku tak mau menuntut yang lain. Karena aku yakin bahwa aku bisa selamat di dunia dan akhirat dengan 8 pelajaran tersebut. Aku tak butuh kepada yang lain. Syakik lalu bertanya, coba sebutkan apa 8 pelajaran yang telah kau peroleh itu. Maka ia menjawab, pertama, aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya sendiri. Sebagian menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut dan sebagian lagi sampai pinggir kubur. Setelah itu mereka meninggalkannya
dan kembali pulang tidak ikut serta ke dalam kubur. Aku berusaha untuk mendapatkan kekasih yang bisa menyertai dan membuatku tentram di kubur. Setelah kucari, yang kudapat hanyalah amal saleh. Oleh karena itu, aku memilih amal saleh dan kujadikan ia sebagai kekasihku, agar bisa menjadi teman dan penentram di dalam kubur. Sakik berkata, engkau benar wahai Hatib. Kedua, aku menyaksikan semua makhluk. Aku perhatikan semua menjadi tawanan hawa nafsu. Lalu kusimak firman Allah yang berbunyi, adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhan dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Aku yakin bahwa Al-Quran benar, maka aku lawan hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan tersebut, dan aku kerahkan segala upaya dengan keras untuknya, tanpa kuberikan harapan, sehingga ia tunduk mematuhi kebenaran. Sakik berkata, semoga Allah memberkahimu. Ketiga, aku menyaksikan semua makhluk. Masing-masing mereka berusaha dan bersusah payah dalam menuntut harta kekayaan di dunia yang tak abadi. Lalu apa yang mereka hasilkan itu mereka jaga. Mereka merasa senang karena mengira telah memperoleh sesuatu. Kemudian aku lihat firman Allah yang berbunyi, apa yang ada pada kalian akan habis, sedangkan apa yang ada pada Allah kekal abadi. Quran Surat An-Naml ayat 96. Maka dari itu, apa yang telah kuhasilkan dan telah kukumpulkan selama beberapa tahun, aku sedekahkan kepada fakir miskin. Aku jadikan ia sebagai simpanan di sisi Allah agar menjadi kekayaanku yang abadi, sekaligus menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Sakik berkata, engkau benar. Keempat, aku melihat dunia ini, aku saksikan ada sekelompok orang yang mengira bahwa kemuliaan manusia terletak pada banyaknya karib kerabat dan keluarga. Mereka berbangga dengan itu semua. Lalu ada sekelompok lain yang mengira bahwa ketinggian dan kebesaran manusia terletak pada banyaknya harta dan anak, sehingga mereka berbangga dengannya. Lalu kelompok yang lain lagi mengira bahwa kemuliaan manusia terletak pada kemampuan untuk melakukan amarah, kecaman, pukulan, dan menumpahkan darah, sehingga mereka bangga dengannya. Lalu kuperhatikan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka aku mengira bahwa Al-Quran benar, sedangkan segala prasangka manusia itu salah. Dengan demikian, aku memilih ketakwaan agar termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Sakik berkata, engkau benar. Kelima, aku menyaksikan semua makhluk. Aku lihat ada di antara mereka yang membenci dan dengki pada yang lain, disebabkan oleh cintanya pada harta dan kedudukan. Lalu aku memperhatikan firman Allah yang berbunyi, aku telah membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Aku tahu bahwa pembagian tersebut telah ditetapkan sejak awal, tanpa ada seorang pun yang bisa memilih. Maka dari itu aku tak mau iri pada siapapun. Aku rela terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hidup damai dengan semua penduduk dunia. Sakik berkata, engkau benar. Keenam, aku melihat dunia ini. Aku saksikan sebagian manusia memusuhi yang lain, disebabkan oleh ajakan-ajakan nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Lalu aku perhatikan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya setan itulah musuh kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Quran Surat Fatir ayat 6. Aku mengira bahwa Al-Quran benar dan bahwa selain setan serta pengikutnya bukanlah musuh. Maka aku jadikan setan sebagai musuhku yang tak boleh kupatuhi. Kemudian aku lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya kusadari kebesarannya. Aku pun tak mau memusuhi seorang makhluknya. Aku sadar bahwa Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus ada dalam firman Allah yang berbunyi, bukankah aku sudah mengikat janji dengan kalian, wahai Bani Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata, dan sembahlah aku, ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Yasin ayat 20-21. Sakik berkomentar, engkau benar. Ketujuh, aku melihat semua orang di dunia ini mengerahkan semua tenaganya. Mereka tundukkan diri mereka untuk mendapatkan kebutuhan makan. Karena itu mereka jatuh dalam hal-hal yang haram dan subhat.
Sementara aku membaca firman Allah yang berbunyi, tidak ada satupun makhluk melata di dunia ini, kecuali rezekinya ada di tangan Allah. Quran Surat Hud ayat 6. Juga firman Allah yang berbunyi, setiap manusia hanya mendapat apa yang ia usahakan. Quran Surat An-Najm ayat 39. Aku tahu bahwa aku termasuk salah satu makhluk melata di bumi ini, dan dengan demikian rezekiku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya disuruh berusaha untuk mencari kehidupan akhirat. Maka aku sibuk dengan Allah Sang Maha Pencipta. Sakik berkata, engkau benar. Kedelapan, aku melihat sebagian orang bersandar pada harta miliknya, sementara yang lain bersandar pada keterampilannya, dan yang lain lagi bersandar pada sesama makhluk. Kemudian aku renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Oleh karena itu, aku pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mencukupiku dan dia sebaik-baik pemelihara. Sakik berkata, engkau benar wahai Hatim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku telah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Aku dapatkan isi keempat kitab tersebut tidak keluar dari 8 pelajaran penting tadi. Orang yang mengamalkannya berarti mengamalkan isi keempat kitab suci tersebut. Dengan cerita tersebut di atas, engkau menjadi tahu bahwa sesungguhnya engkau tidak membutuhkan banyak ilmu. Kita kembali sekarang kepada pembicaraan semula. Aku akan menyebutkan untukmu apa saja yang harus kau lakukan dalam menempuh jalan kepada al-haq. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.